Diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan wajah bidadari dari 4 warna, yaitu putih, hijau, kuning, dan merah. Allah menciptakan tubuhnya dari za'faran, misik, ambar, dan kafur. Rambutnya dari sutra yang halus, mulai dari jari-jari kaki, lutut sampai lehernya dari ambar. Dan dari leher sampai kepalanya dari kafur. Andai kata bidadari itu meludah sekali di dunia, maka jadilah dunia ini kasturi. Di dadanya tertulis nama suaminya dan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada setiap tangan dari kedua tangannya terdapat 10 cincin, dan pada kedua kakinya terdapat 10 binggal dari permata dan mutiara. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam surga itu terdapat bidadari-bidadari yang namanya Aina. Ia diciptakan dari 4 unsur, yaitu dari kasturi, kafur, ambar, dan za'faran. Diadoni tanahnya dengan air kehidupan. Seluruh bidadari itu sangat merindukan suami-suami mereka. Andai kata bidadari-bidadari itu meludah sekali saja di atas lautan, maka jadi tawarlah air laut tersebut lantaran air ludahnya. Dan tertulis pada leher yang sebelah kanan, barang siapa yang menyintaiku, maka harus menjalankan sesuatu yang sama denganku, yaitu berbuat ketaatan kepada Tuhannya. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, beliau berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan surga Ad, Dia memanggil malaikat Jibril seraya berfirman kepadanya, wahai Jibril, berangkatlah kamu kepadanya dan lihatlah apa yang telah aku ciptakan untuk hamba-hambaku dan wali-waliku. Maka berangkatlah malaikat Jibril ke surga dan mengiringinya bidadari-bidadari yang masih perawan dan menarik perhatian. Semua memuliakannya di antara para penghuni istana surga. Bidadari tersenyum pada malaikat Jibril hingga jadi teranglah surga Ad karena gigi-giginya. Lalu malaikat Jibril bersujud. Ia menyangka bahwa cahaya itu berasal dari nur Tuhan yang mulia. Maka bidadari itu memanggil malaikat Jibril, wahai makhluk yang dipercaya Allah, tahukah engkau untuk siapa aku diciptakan? Malaikat Jibril menjawab, tidak. Kemudian bidadari itu berkata, sesungguhnya aku diciptakan oleh Allah untuk orang yang memilih ridho Allah daripada mengumbar hawa nafsunya. Berdasarkan keterangan di atas, telah datang di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah aku lihat dalam surga malaikat-malaikat yang sedang membangun istana-istana yang bahan batu batanya dari perak dan emas. Mereka terus membangun bangunan itu. Ketika mereka berhenti membangun, aku bertanya, kenapa kalian berhenti membangun? Lalu mereka menjawab, benar-benar telah habis perbekalan kami. Aku bertanya, apa perbekalan kalian semua? Para malaikat menjawab, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya yang mempunyai istana ini adalah orang-orang yang berzikir kepada Allah. Ketika orang itu berhenti berzikir kepada Allah, maka kami berhenti dari membangun istana. Dalam hadis diterangkan, tidak ada bagi seorang hamba yang berpuasa di bulan Ramadan kecuali Allah menikahkan dia dengan seorang istri dari bidadari yang sangat menawan dalam suatu tenda dari intan putih yang terukir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hurum maqsuratun fil khiyam, yang maksudnya adalah bidadari-bidadari yang terpelihara dan tertutup di dalam tenda. Setiap bidadari memiliki 70 pakaian. Setiap manusia disediakan 70 ranjang dari yakut merah. Pada setiap ranjang terdapat 70 kasur, dan setiap kasur terdapat seorang bidadari. Setiap bidadari mempunyai 1000 pelayan yang membawa piring-piring dari emas. Lalu makanlah bidadari-bidadari tersebut dengan suaminya. Semua ini diperuntukkan bagi orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, selain amalan berbuat kebajikan yang telah dilakukan pada bulan Ramadan. Wallahu a'lam.